Perkenalkan, saya Darasanti, NPM 202021500024. Perkenalkan, saya Sajoratul Uyun dengan NPM 20202121500008. Perkenalkan, nama saya Pemi Prisantika dengan NPM 202021500100. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelie Putri, NPM 202121500041. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Astuti dengan NPM 202021500023. A. Perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa atau language planning semula digunakan oleh E. Hougen pada tahun 1959. Di dalam artikelnya ketika ia melakukan perencanaan bahasa terhadap bahasa Norwegia. Mendefinisikan perencanaan bahasa sebagai segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan atau menumbuh kembangkan bahasa dan melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembakuan atas bahasa sasaran. Istilah perencanaan bahasa juga digunakan oleh J. Rubin dan B. Hagernut pada tahun 1971 untuk mengacu kepada usaha suatu lembaga yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan sandi-sandi bahasa atau penuturan bahasa atau kedua-duanya. J. F. Huysman pada tahun 1968 juga menggunakan istilah perencanaan bahasa dan pembangunan bahasa untuk mengacu kepada langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka mencari penyelesaian atas masalah-masalah kebahasaan yang pada umumnya dilaksanakan pada tingkat nasional. Dalam praktiknya, perencanaan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu perencanaan status dan perencanaan bahan. Perencanaan status adalah perencanaan yang terkait dengan usaha peningkatan status bahasa Indonesia. Perencanaan bahan adalah perencanaan yang terkait dengan aktivitas penyusunan ejaan, pembakuan ucapan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan kamus, dan sebagainya. Berbagai model perencanaan bahasa. Yang A. Model Hougen pada tahun 1959. Berdasarkan pengalamannya di Norwegia, Hougen mengemukakan 4 tahapan dalam perencanaan bahasa, yaitu pemilihan, penyandian, pelaksanaan, dan peluasan. 1. Pemilihan. Tahap ini melibatkan pemilihan satu bahasa atau lebih atau norma yang akan dibina untuk tujuan tertentu. Pada umumnya, pembinaan ini bertujuan agar bahasa sasaran bisa menjalankan tugas sebagai bahasa nasional. Norma adalah suatu konsep abstrak yang dipilih atau dibentuk sebagai sasaran perencanaan. Bahasa baku misalnya, adalah norma yang dijadikan sasaran perencanaan bahasa. Yang kedua, penyandian. Tahap ini melibatkan usaha-usaha yang terkait dengan pembakuan bahasa, misalnya penyusunan ejaan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan ungkapan, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaksanaan. Tahap ini melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petugas baik lembaga atau individu yang ditunjuk untuk menyebarkan informasi dan melakukan pembinaan terkait dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan penyandian yang telah disusun. Yang keempat, peluasan. Tahap ini berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa sasaran, baik secara segi bentuk maupun fungsinya. Hal ini melibatkan proses pemodernan bahasa sasaran secara umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai perencanaan bahasa menurut pendapat ahli. A. Menurut E. Hougen, 1966, mengatakan bahwa perencanaan bahasa memerlukan perwujudan satu kebijakan bahasa, kodifikasi bahasa untuk pemakaian umum, modern, dan teknik, perkembangan dan pelaksanaannya. B. Menurut Sjober, 1966, mengatakan bahwa ketika perencanaan suatu bahasa harus mengakomodasi pendapat dan pandangan masyarakat pemakai bahasa tersebut, sebab merekalah pendukung utama pelaksanaannya nanti.
Dengan cara ini, perencanaan bahasa bersifat demokratis, menyeluruh, dan memudahkan pemupukan rasa setia dan rasa taat asas terhadap bahasa. C. Menurut Naistupuy 1970, menambahkan bahwa perencanaan bahasa juga harus memerlukan stilistika, sebab stilistika menyediakan kesempatan bagi perkembangan sastra. A. Bahasa dan budaya. 1. Bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiologistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dengan demikian, bahasa merupakan ujaran yang diucapkan secara lisan, verbal, secara arbiter, lambang, simbol, dan tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa mengandung makna yang berkaitan dengan situasi hidup dan pengalaman nyata manusia. 2. Kebudayaan. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai fenomena material, sehingga pemaknaan kebudayaan lebih banyak dicermati sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Definisi-definisi lainnya dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan menurut Abdul Chair, yaitu: A. Definisi deskriptif adalah definisi yang menerangkan pada unsur-unsur kebudayaan. B. Definisi historis adalah definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. C. Definisi normatif adalah definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. D. Definisi psikologis merupakan definisi yang menekankan pada kegunaan kebudayaan dalam menyesuaikan diri kepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. E. Definisi struktural, definisi yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola teratur. F. Definisi genetik, yang menekankan pada terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi dari kebiasaan dan tata kelakuan, tetapi suatu sistem perilaku yang terorganisasi. Dan kebudayaan melingkupi semua aspek dan segi kehidupan manusia, baik itu berupa produk material atau non-material. Hubungan bahasa dengan kebudayaan. Hubungan bahasa dengan kebudayaan yang telah dipaparkan oleh Konjaraningrat 1990 di atas. Ternyata yang memengaruhi perilaku berbahasa adalah budaya. Budaya di sini dalam arti luas termasuk sifat dan sikap yang dimiliki oleh penutur. Untuk lebih memahami adanya hubungan budaya dan tindak tutur, serta melihat budaya-budaya yang tidak sama, sehingga melahirkan pola tidak tutur yang berbeda. Pembakuan bahasa Indonesia. Menurut J.S. Badulu, yang dimaksud pembakuan atau standarisasi sebenarnya adalah penetapan aturan-aturan atau norma-norma bahasa. Pembakuan atau perstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Pada intinya, pembakuan bahasa adalah proses pemilihan salah satu ragam bahasa menjadi ragam bahasa resmi sebagai tolak ukur atau norma. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dengan usaha dan pengembangan yang tiada henti atau selama bahasa itu masih digunakan. Pembakuan bahasa memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas komunikasi. Bahasa baku memungkinkan adanya komunikasi yang lebih lancar, efektif, dan efisien. Kesatuan dan kesamaan aturan bahasa maupun konsep-konsep bahasa memudahkan untuk saling memahami antar anggota masyarakat pemakai bahasa. Fungsi yang kedua yaitu integrasi masyarakat budaya. Perbedaan kebudayaan selalu diikuti dengan perbedaan konsep dan kata, sehingga sering ada anggapan bahwa kata yang ada dalam suatu bahasa tidak terdapat dalam bahasa lain. Dilihat dari integrasi dalam suatu masyarakat, pembakuan konsep dan kata maupun kesamaan aturan bahasa
adalah syarat mutlak. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembinaan bahasa nasional. Variasi bahasa non-baku sangat beragam, tergantung pada pemakai bahasa dan berbagai variasi bahasa yang hidup dalam masyarakat. Biasanya bahasa baku mengatasi keanekaragaman variasi bahasa yang lain. Bahasa baku merupakan pedoman dan pangkal bagi variasi bahasa yang lain. Selanjutnya, bahasa baku. Bahasa baku merupakan salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik secara lisan maupun secara tulisan, berdasarkan kesepakatan. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi, atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan sopan yang terkait oleh tulisan baku, ejaan baku, serta lafal baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu kemantapan yang dinamis, yang kedua kecendekiaan, dan yang ketiga kerasionalan. Beberapa ciri ragam baku. Yang pertama, jumlah penutur asli bahasa baku lebih sedikit dibandingkan dengan keseluruhan penutur bahasa. Yang kedua, ragam yang biasa diajarkan kepada orang lain yang bukan penutur asli bahasa tersebut. Yang ketiga, ragam baku memberi jaminan kepada pemakainya bahwa ujaran yang dipakai kelak dapat dipahami oleh masyarakat luas. Berikutnya yaitu fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki fungsi yang bersifat sosial politik, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu atau the unifying function adalah fungsi bahasa baku yang dapat menghilangkan perbedaan dan menciptakan kesatuan dalam masyarakat tutur, khususnya memperkecil perbedaan dialek dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi pemisah atau surface function. Berarti bahwa bahasa baku dapat menjadi pemisah atau pembeda penggunaan ragam bahasa tersebut, baik dalam situasi formal maupun situasi non-formal. Fungsi pemisah dimaksudkan sebagai fungsi yang membedakan antara bahasa baku dengan bahasa yang lain. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi harga diri atau prestige function. Adalah fungsi bahasa baku yang dapat membuat penggunanya atau pemakai bahasa baku merasa memiliki harga diri yang tinggi daripada mereka yang tidak memakai bahasa baku. Karena bahasa baku tidak dipelajari dari lingkungan hidup sehari-hari. Fungsi ini senada dengan pendapat Fishman tahun 1970 bahwa bahasa baku mencerminkan kemuliaan, sejarah, dan keunikan seluruh rakyat. Selain itu, bahasa baku juga merupakan lambang atau simbol suatu masyarakat tutur. Pemilihan ragam baku. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih sebuah bahasa menjadi ragam bahasa baku. A. Dasar otoritas adalah penentuan baku atau tidak baku berdasarkan pada kewenangan orang yang dianggap ahli atau pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus. Akan tetapi, pemakaian dasar ini harus memperhatikan kesesuaian pemikiran dan kaidah-kaidah dalam tata bahasa atau kamus dengan keadaan zaman. B. Dasar bahasa. Penulis-penulis terkenal adalah pembakuan bahasa yang berdasarkan bahasa yang digunakan oleh para penulis terkenal. Pemakaian dasar ini juga patut mempertimbangkan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan keadaan sekarang. Selain itu,
Tidak ada yang bisa menjamin bahwa penulis terkenal telah menguasai aturan tata bahasa dengan baik. C. Dasar demokrasi adalah menentukan bahasa yang baku atau tidak baku dengan menggunakan data statistik untuk mengetahui frekuensi penggunaannya. Bahasa yang frekuensinya paling banyak akan dianggap bahasa paling benar atau baku, demikian sebaliknya. Penggunaan dasar ini juga menimbulkan masalah keakuratan data statistik yang tidak dapat menentukan kebakuan suatu bahasa. Tiga hal yang menjadi pedoman yaitu: A. Dasar keserasian. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi baik tulis maupun lisan. Yang B. Dasar keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang C. Dasar kesastraan. Bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra. Usaha pembakuan bahasa sebagai salah satu usaha pembinaan dan pengembangan bahasa tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sarana, yaitu: A. Pendidikan. Pendidikan sebagai situasi formal bukan hanya membutuhkan penggunaan bahasa baku, tetapi juga merupakan tempat untuk menyebarluaskan pengembangan dan penyebaran bahasa baku. Yang B. Perpustakaan. Adanya perpustakaan dengan jumlah buku yang tersedia cukup banyak akan mempercepat proses pembakuan bahasa. Penyebaran dan pengembangan bahasa baku tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perpustakaan. Yang C. Media massa. Tersedianya media massa, baik tulis maupun elektronik, akan menjadi tercapainya pembakuan bahasa dengan lebih luas. Bahasa Indonesia baku. Ejaan dalam bahasa Indonesia telah dilakukan pembakuan. Pembakuan ejaan ini dimulai dari penetapan ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Dilanjutkan dengan perbaikan dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Dan disempurnakan dengan penetapan ejaan Bahasa Indonesia EYD pada tahun 1972. Dalam ejaan diatur cara menggunakan huruf, cara penulisan kata dasar, kata ulang, kata gabung, penulisan kalimat, dan cara penulisan unsur-unsur serapan. Apa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam usaha pembinaan lafal baku pada dunia pengajaran? A. Guru haruslah menyadari bahwa lafalnya merupakan model atau kerangka acuan bagi murid-muridnya. Karena itu, hendaklah guru mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pengetahuan fonologi akan banyak membantu tugasnya. Guru perlu mengetahui aspek-aspek fonologi yang khas di daerah tempatnya mengajar agar dapat mengetahui bunyi-bunyi yang sukar bagi murid-muridnya. Guru hendaklah menyadari bahwa ragam bahasa menjadi lambang kelompok sosial. Karena itu, guru perlu menghargai logat murid-muridnya. Apabila murid merasa direndahkan karena ketidakmampuannya berbahasa Indonesia dengan lafal baku sebagai akibat pengaruh logat atau bahasa ibunya, maka ia cenderung menolak apa saja yang berbau bahasa Indonesia baku. Fungsi bahasa secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Ada 2 unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Yang pertama, agar orang lain tertarik terhadap diri kita. Yang kedua, ada keinginan untuk membebaskan diri kita dari tekanan emosi. Yang kedua, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Pada bagian ini berartikan bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi dari seseorang terhadap orang lain. Bahasa sebagai alat komunikasi ini berartikan bahwa bahasa merupakan salah satu sarana untuk penyampaian suatu informasi dari seseorang terhadap orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, jadi kita harus menggunakan bahasa yang bersifat komunikatif atau yang bersifat secara umum.
Manusia ini berbicara dengan dua metode. Yang pertama dengan metode verbal dan yang kedua non-verbal. Yang pertama, komunikasi secara verbal, yaitu kita menggunakan alat atau media seperti dengan lisan dan tulisan. Yang kedua yaitu komunikasi dengan secara non-verbal seperti dengan isyarat, musik, atau dengan yang lain-lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Seperti yang kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, jadi kita harus bisa memilih bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti saat kita berbicara dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa non-standar. Sedangkan jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dihormati, kita harus menggunakan bahasa yang standar. Poin selanjutnya yaitu fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengadakan hubungan pergaulan sehari-hari. Tentu saja dalam pergaulan kita harus menggunakan bahasa atau komunikasi, sehingga kita harus memerhatikan bagaimana cara kita berbicara dan berkomunikasi. Yang kedua yaitu mewujudkan seni ataupun sastra. Bahasa juga bisa digunakan sebagai mengungkapkan perasaan dengan seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Nah, dalam hal puisi, prosa, syair ini kita harus mendalami bagaimana makna sesungguhnya. Jadi kita harus mendalami apa maksud dari cerita itu ataupun puisi itu ataupun prosa itu, agar tidak ada kesalahpahaman. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno, di mana bahasa ini kita menjadi tahu bagaimana latar belakang sebenarnya bahasa ini bisa menjadi seperti sekarang, dan kita juga bisa membaca bagaimana prasasti-prasasti zaman dahulu, juga bahasa-bahasa kuno itu bisa kita gunakan saat ini. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa di atas dari bahasa-bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa sebagai lambang kebangsaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan Indonesia yang memancarkan nilai luhur sosial budaya Indonesia, kita harus mempertahankan, menjunjung tinggi nilai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini cara kita untuk merealisasikan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia ini, kita harus menggunakannya dengan rasa yang percaya diri, tidak boleh ada rasa rendah hati, malu. Jadi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bangsa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. C. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Karena dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan, bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khasanah bahasa Indonesia.
alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Bila arus informasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat peningkatan pengetahuan seseorang. Apabila pengetahuan seseorang meningkat, berarti tujuan pembangunan akan tercapai. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki dua fungsi. Fungsi bahasa secara umum juga khusus. Juga disimpulkan bahwa pembinaan bahasa adalah cara atau kegiatan pemeliharaan bahasa. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, erat kaitannya dengan pengertian pembinaan bahasa Indonesia. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia, kegiatan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.